Karangan bunga terus berdatangan ke Balai Kota DKI Jakarta setelah pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama serta Jarod Saiful Hidayat kalah dalam hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017-2022. Karangan bunga itu berisi dukungan dan ucapan terima kasih untuk Ahok dan juga Jarod. Diperkirakan, karangan bunga ini sudah mencapai lebih dari 1.000 buah. Karangan-karangan bunga tersebut bertuliskan kata-kata penyemangat untuk Ahok Jarot yang akan habis masa jabatannya pada Oktober mendatang. Mereka seperti akan merasa kehilangan Ahok Jarot. Karangan bunga tersebut dikirimkan baik perseorangan ataupun kelompok. Mulai dari kelompok alumni sekolah hingga pendukung semasa kampanye Pilkada DKI. Lalu apa yang membuat warga begitu kehilangan Ahok? Dan apa yang membuat Ahok berbeda dengan pemimpin lainnya? Ya, pemirsa, Lansel kali ini kita akan membahas topik Ahok pemimpin tak biasa. Bersama kita sudah hadir narasumber peneliti politik dari SMRC Sirojudin Abbas, dan dari luar studio bergabung bersama kami pakar manajemen kepemimpinan Profesor Renald Kasali, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk membahas topik yang kita bahas kali ini mengenai Ahok pemimpin tak biasa. Ini luar biasa sebetulnya kalau kita bicara soal Ahok. Dalam beberapa hari terakhir itu kita lihat di Balai Kota, itu karangan bunga masih terus berdatangan. Kalau kita lihat tadi di paket katanya sudah 1.000 lebih. Tapi update-nya 2.700 karangan bunga. 2.700. Bahkan sampai tadinya lapangan parkir Balai Kota sekarang sudah hampir berjajar di area sampai ke Monas ya. Mudah-mudahan nggak bikin macet sih ya. Semoga tidak bikin macet ya. Oke Pak Sirojudin, ini menarik kalau kita melihat sosok Ahok gitu ya. Ini sudahlah hasil pilkada memang harusnya diterima memang Pak Ahok kalah gitu dan Pak Jarod. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi setelah itu, ribuan karangan bunga berdatangan. Nah ini membacanya seperti apa Pak Sirojudin? Ada dua, saya kira yang bisa kita lihat dari fenomena Ahok di Jakarta ini. Yang pertama bahwa kinerja leadershipnya dan bukti nyatanya sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita lihat kalau kita merujuk pada hasil survei dan exit poll kemarin tanggal 19, kita masih melihat masih di kisaran 70% warga Jakarta puas dengan 70%. Ini kalau angka 70 itu artinya tinggi atau sedang saja atau justru rendah sebetulnya untuk kinerja pejabat publik di Indonesia ini termasuk excellent karena excellent, excellent karena jarang pejabat publik di sini. Kita nggak bisa ngarepin 100% memang ya kalau itu sudah excellent. Dan yang kedua yang bisa menarik adalah kalau kita lihat rekam jejaknya dan kita bandingkan dengan perilaku politik kepala daerah, termasuk perilaku para politisi di Indonesia, maka kita melihat indikasi bahwa Ahok itu termasuk pada kategori pejabat publik yang reformer. Reformer? Ya. Artinya pembaharu? Artinya memang memperbaharui tradisi politik dan tradisi leadership dalam institusi pemerintahan. Kalau menurut catatan Pak Sirojudin sendiri, pernah ada nggak di Indonesia ini kejadian ada kepala daerah di hampir selesai masa jabatannya, terus kemudian ada karangan bunga bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2.000 gitu berdatangan seperti itu? Memang ini saya kira masuk dalam catatan sejarah baru di Jakarta, mungkin di Indonesia. Sebelumnya memang kita tidak menemukan ada pejabat publik yang misalnya kalah dalam proses pemilihan demokratis, baik itu levelnya di tingkat presiden maupun kepala daerah di bawahnya, misalnya gubernur atau wali kota, bupati. Memang belum pernah ada cara ekspresi masyarakat yang sedemikian demonstratif seperti itu, memberikan dan menyampaikan apresiasi sedemikian dalam dengan berbagai ungkapan, pilihan kata dan
dan volume yang demikian besar. Karena biasanya justru ditujukan kepada si pemenang seperti itu. Kecenderungannya kepada pemenang, tetapi juga pemenang pula kita belum pernah melihat fenomena sebesar ini. Bahkan untuk para pemenang, gitu. Oleh karena itu, bagi saya ini memberi tanda bahwa sebetulnya yang sedang Ahok lakukan di Jakarta, dia itu kayak mencoba membangun standar baru. Dengan melakukan reformasi cara memimpin pemerintahan daerah, membangun hubungan yang baik dengan warga, memilih kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tanpa harus mengeksploitasi APBD, hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun kalah dalam percaturan kompetisi demokratis seperti itu, yang pasti masyarakat sudah begitu terpesona dengan kinerja dan hasil-hasilnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Mas Sirojudin, kita ke Prof. Renal dulu. Prof. Renal, ini kalau kita membaca yang terjadi di Balai Kota saat ini, Prof, ini ada ribuan karangan bunga dari masyarakat yang ditujukan secara langsung buat Pak Ahok dan Pak Jarot. Pak Renal membacanya seperti apa nih? Ya, begini, kalau saya melihat ini fenomena yang wajar kita temui dalam kepemimpinan perubahan. Seorang pemimpin perubahan, dia akan menghadapi banyak ujian karena menghadapi resistensi, dan juga banyak orang yang tidak senang karena harus berubah. Kita lihat ketua-ketua RT yang marah pada waktu itu karena mereka wajib melapor dalam clue untuk mendapatkan insentif. Kemudian juga di kelurahan-kelurahan bagaimana dibongkar itu pelayanannya, bagaimana di DPRD-nya dibongkar, dan daerah-daerah tertentu yang melewati daerah banjir itu dibongkar daerah-daerah itu. Nah, ini pasti menimbulkan suasana yang tidak senang di kalangan tertentu, tetapi ketika hasilnya berbicara itu menimbulkan satu kegembiraan bahwa ada layanan yang lebih baik, hasil yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, setiap tokoh perubahan itu akan mengalami dilema-dilema ini, menghadapi mereka yang marah, yang tidak suka dan tidak menginginkan orang ini kembali, tapi di lain pihak dia dicintai karena dia memberikan hasil. Ini dihadapi oleh sejumlah orang yang dalam sejarah sangat biasa kita temui. Misal saja dialami oleh, belum lama ini dialami oleh R.J. Lino. R.J. Lino dijadikan tersangka, bahkan tuduhannya begitu keras, kemudian dicaci maki di DPR, ya, Serikat Pekerja juga mengamuk kepada R.J. Lino, tetapi karyawannya kehilangan. Karyawan itu justru kehilangan R.J. Lino, dan ketika Lino akan meninggalkan Pelindo, IPC, itu disambut dengan ada satu kesedihan yang besar di kalangan orang-orang yang melihat kerjanya. Kemudian juga kita lihat tokoh-tokoh yang akhirnya mati, katakanlah Martin Luther King, yang justru menimbulkan gerakan perlindungan untuk masyarakat sipil di Amerika Serikat. Jadi hampir semua tokoh perubahan itu memang menghadapi dilema dua ini. Di satu pihak itu adalah dia harus membongkar, di lain pihak ada korban, tapi di lain pihak ada hasil yang diberikan dan baru bisa dirasakan setelah itu menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itulah mungkin fenomena ini perlu dicamkan oleh semua pemimpin, bahwa ketika mereka memimpin, mereka harus melakukan perubahan. Karena perubahan itu memang tidak mudah, dan biasanya para pemimpin memilih jalur populis, yaitu tidak melakukan perubahan, mengentertain orang-orang yang justru menghambat perubahan itu. Prof, boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah bisa menggambarkan bahwa sebagian besar warga DKI Jakarta itu sudah merasa kehilangan Ahok Jarot? Tentu saja ada subset dari satu masyarakat ini yang merasa kehilangan. Kita tidak bisa mengatakan semua orang kehilangan. Buktinya ketika dalam pemilihan Ahok itu kalah, ya. Tetapi saya kira ada pengakuan bahwa dia memiliki karya yang mengagumkan, dan saya setuju tadi dengan Saudara Sirojudin bahwa dia menciptakan suatu cara baru begitu ya, cara baru bagaimana memimpin yang anti korupsi, punya keberanian, dan ujungnya adalah bermuara pada hasil kerja cepat dan pelayanannya meningkat.
Ya, Prof, kalau tadi dikatakan menemukan cara atau inovasi baru seperti itu sebagai seorang pemimpin kota Jakarta seperti itu, dibenci tapi juga akhirnya juga memang sangat dicintai oleh masyarakat Jakarta. Apakah memang cara seperti ini juga yang harus diterapkan oleh masyarakat, diterapkan di masyarakat Jakarta, Prof? Begini, setiap zaman itu berbeda-beda. Kita ketahui sebelum Jokowi menjadi gubernur di DKI, banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan. Kita lihat misalnya sungai itu menjadi dangkal, ya, sampah di mana-mana, jalan kemudian menjadi macet di mana-mana. Kemudian perilaku para investor juga sembarangan, perilaku para koruptor, ya, yang bersembunyi di balik partai politik dan di DPRD harus kita akui itu anggaran siluman dan sebagainya itu tidak pernah diungkapkan dan tidak pernah ada upaya-upaya menjadikan itu sebuah kegiatan transparan. Bahkan di kelurahan kita, kelurahan kecamatan, kita saksikan pelayanannya buruk sekali. Nah, ini kemudian dibongkar. Ketika dari titik nol ini dibongkar menjadi lebih baik di sini, ini kemudian akan menjadi lebih mudah bagi penerusnya. Apakah penerusnya harus melakukan kembali dari titik nol di sini? Saya kira tidak, bukan. Pemimpin berikutnya akan lebih mudah. Namun demikian masih banyak PR-PR yang ada di Jakarta, dan tentu saja ketika ini dikembalikan menjadi naik seperti ini, akan ada kelompok orang yang ingin kembali ke titik nol tadi. Dan mereka kemudian mendukung para lawan-lawan dari tokoh yang dibanggakan itu. Jadi lawan-lawan Ahok itu juga bersembunyi. Maka saya pernah menyampaikan kepada sahabat saya, Saudara Anies, saya bilang yang paling penting dipilah yang mana pendukung yang mempunyai keikhlasan, yang ikhlas, yang memang yakin dia pemimpin yang benar, di mana adalah ada kelompok lain yaitu para pendompleng yang tujuannya tidak lain, kita bisa terka apa itu. Tujuan mereka adalah rezeki mereka yang hilang agar kembali lagi. Oke, Prof, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya.